Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizal di sini. Dan pada video kali ini kita akan mencoba menganalisis asumsi klasik dari regresi linear menggunakan stata. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka statanya. Lalu kita impor data yang kita miliki. Pada kali ini kita pakai data yang seperti sebelumnya. Lalu jangan lupa untuk mengklik import first row as a variable name. Lalu kita input. Nah, ini sudah terinput variabel-variabelnya. Lalu di sini saya ingin memperkenalkan fitur yang dimiliki oleh Stata yang namanya doFile. doFile di sini kita sebenarnya hanya seperti mengetikkan komen yang ada di sini atau perintah yang ada di Stata di sini, tapi kita bisa menyiapkan itu sebelumnya. Jadi fungsi doFile adalah seperti ini. Kita bisa menyiapkan terlebih dahulu perintah apa saja yang ingin kita masukkan. Kita klik do file, saya ulangi. Do file ada di icon sini, new do file editor. Misalkan kita ingin melakukan summary, kita tinggal ketik summarize lalu kita tulis nama variabelnya. Untuk kali ini kita akan mencoba mengetik which, lalu edukasi, kodenya seperti ini, edu, lalu kemudian expert. Nah, setelah itu kita bisa melakukan next. Perintahnya apa? Misalkan kita melakukan regresi. Regresi sama variabelnya reg, edu, dan expert. Nah, setelah kita memiliki seperti ini, kita langsung eksekusi saja dengan mengklik tombol execute. Nah, di sini akan langsung otomatis tereksekusi perintah apa yang kita masukkan pada do file-nya. Nah, ini adalah summarize-nya, kemudian ini adalah output hasil regresinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan do file editornya, do file-nya. Jadi kita hanya tinggal memanfaatkan apa yang sudah saya buat saja. Kita pilih open, cari, nanti saya sediakan di kolom deskripsi ya untuk do file-nya. Saya memiliki beberapa do file di sini. Akan Nah, ini terdapat beberapa komen yang cukup lengkap untuk regresi dan beserta asumsi klasiknya beserta perbaikannya, keterangan perbaikannya. Nah, tapi di sini saya ingin menggunakan yang sudah saya sederhanakan, super simple. Nah, ini cukup seperti ini. Nah, lalu kita akan, nah ketika ini dieksekusi, ini tidak akan berhasil karena ada variabel-variabel yang tidak sesuai dengan namanya. Kita akan ganti terlebih dahulu dengan nama yang sesuai ya. Misalkan kita ingin menguji which, lalu edukasi dan experience. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, setelah kita mengetikkan atau mengganti variabel yang ada di sini, nah, do file di sini ini berisi tentang linearitasnya, uji linearitasnya, kemudian uji normalitasnya, heteroskedasitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Tapi pada kali ini karena data kita adalah data yang bersifat cross section, jadi kita tidak butuh untuk autokorelasinya. Kita bisa langsung eksekusi di sini. Oke. Nah, tunggu outputnya. Ini grafiknya juga akan muncul. Nah, kita minimize dulu. Nah, ini autokorelasinya tidak bisa jalan karena memang data kita adalah bersifat
cross section, bukan data time series. Kalau data time series kita harus mengesetnya dulu menjadi data time series dengan cara mengetikkan tset, tset. Nah, ini kita abaikan saja, kita langsung baca hasil outputnya saja. Nah, untuk kita copy dulu. Dan tersebut biar bisa kita coba-coba. Paste, lalu kita ganti dengan font yang sesuai. Kita pakai New dengan ukuran 9. Nah, ini lebih mirip dengan output statanya. Nah, pada summarize seperti biasa ada jumlah observasinya, ada 935 dengan rata-rata standar deviasi, nilai minimal dan maksimalnya. Lalu untuk regresinya, kita bisa langsung melihat nilai F-nya, probability dari F statistiknya. Oh, ternyata di bawah 0,05. Nah, artinya di sini modelnya sudah cukup baik dengan L-square sebesar 0,1359 atau sekitar 13,59%. Yang mana artinya 13,5% dijelaskan oleh model yang ada di sini dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Seperti itu. Lalu untuk pengujian hipotesisnya kita lihat yang ada di sini, ini juga di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Untuk edukasi dan experience-nya berarti kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara edukasi dan experience terhadap weights-nya. Edukasi dan experience ini sama-sama berpengaruh signifikan. Lalu untuk pengujian asumsi klasiknya, untuk linearity saya menggunakan OV test, komennya seperti ini. Dengan H0-nya, kriterianya, model has no omitted variable-nya. Berarti ini H0-nya adalah linear. Lalu H alternatifnya atau H1-nya itu model tidak linear. Dengan kriteria probabilitas di bawah dari F. Kita lihat misalkan ini angkanya menunjukkan ada di bawah, ada di atas 0,05. Yang artinya H0 tidak ditolak. Berarti kita kembalikan lagi ke H0-nya, pernyataan H0-nya bahwa H0 di sini adalah model has no omitted variable atau linear, berarti kita tidak menolak H0-nya, berarti model adalah model yang linear. Lalu untuk normalitasnya, kita bawahkan dulu sebentar. Nah, untuk uji normalitasnya kita menggunakan uji S-Wilt atau Shapiro-Wilt W-test untuk normal datanya. Nah, H0 dari uji normalitas di sini adalah H0-nya normal, lalu H1-nya tidak normal. Tolak H0 ketika probabilitasnya atau p-value-nya berada di bawah 0,05 atau di bawah alfanya. Nah, kita temukan bahwa H0-nya ditolak, padahal H0-nya adalah normal. Berarti data yang ada pada di sini atau residualnya itu tidak normal. Kalau kita cek di grafiknya, nah, grafik yang menunjukkan data yang normal, ini sebaran residualnya ini seperti garis lurus mengikuti garis yang ada di sini. Nah, sementara ini kita lihat seperti cekung seperti ini ya, melengkung. Ada banyak titik-titik yang tidak berdekatan dengan garisnya. Oke. Lalu kita cek juga di histogramnya. Ini sepertinya tidak normal, agak miring sedikit ke kiri. Mestinya nolnya di sini ada di tengah sini.
ketika datanya itu normal. Namun kita bisa asumsikan bahwa data di sini itu normal karena, atau kita anggap normal karena memang jumlah observasinya banyak. Ada 935 observasi. Jadi sesuai dengan teorema central limit itu, ketika data yang kita miliki itu jumlah observasinya banyak, maka kecenderungan akan normal. Gitu. Ini akan menjadi bermasalah ketika sampelnya kecil. Lalu untuk heteroskedastisitasnya kita bisa melihat, untuk mendiagnosanya kita bisa melihat RPF plotnya, grafik yang ini. Nah, ini sepertinya ada sebagian yang sudah konstan di sini, tapi ada beberapa yang masih ada di atasnya. Nah, untuk memastikannya kita perlu uji yang lebih akurat lagi, yaitu menggunakan Bruce-Bagan atau Cook-Weisberg test for heteroskedasticity dengan H0 constant variance atau homoskedastis. Nah, kriterianya tolak H0 ketika berada di bawah 0,05 atau p-value-nya berada di bawah 0,05. Nah, ini kita bisa temukan bahwa di sini ada di bawah, berarti H0-nya ditolak. Kalau ditolak, H0 ditolaknya, ya, berarti H1-nya yang tidak ditolak. Berarti H0-nya constant variance ini yang ditolak. Berarti tidak konstan dong. Berarti mengandung heteroskedastisitas. Nah, ini untuk normalitas dan heteroskedastisnya eh, tidak aman ya ini di sini. Lalu untuk multikoliniaritasnya, ini kita lihat nilai VIF-nya. Nah, untuk kriteria sendiri, VIF, ketika VIF-nya ini di bawah 10 atau di bawah 5, ada beberapa literatur yang mengatakan di bawah 5, ada yang mengatakan literatur yang mengatakan di bawah 10. Ini lebih baik kalau di bawah 5. Nah, pada di sini untuk edukasi dan experience-nya maupun rata-rata dari VIF-nya ini di bawah 5 semua. Jadi ini aman. Tidak ada gejala multikolinialitas. Artinya antara edukasi dan experience ini tidak ada hubungan atau korelasi yang sempurna antar variabel independen. Nah, untuk mengatasinya, sebenarnya ada beberapa treatment tertentu untuk mengatasi data yang bermasalah asumsi klasiknya. Dalam hal ini, untuk data ini kita bermasalah pada normalitas dan heteroskedastisitasnya. Cara yang paling umum dilakukan adalah melakukan transformasi. Nah, transformasi di sini kita akan mengubah data kita, data asli kita menjadi bentuk lain, bentuk logaritma misalkan. Yang paling sering digunakan adalah mungkin logaritma, kemudian logaritma natural, kemudian akar kuadrat atau seperakar kuadrat. Nah, dan banyak macam bentuk transformasi lainnya. Namun kita pakai yang paling sering saja, kita akan mencoba membuat variabel baru dengan cara mengetikkan generate gen atau cukup gen saja log width log 2g, kita namakan log width saja dengan perhitungan sama dengan log dari variabel width. Oke. Lalu kita sudah tergenerate, kita lihat di sebelah sini. Nah, di sini sudah muncul variabel baru. Lalu kita coba kita akan melog semua variabel dependent maupun independen. Generate log edu sama dengan log edu. Lalu untuk experience-nya juga demikian.
Nah, kita memiliki 3 variabel baru di sini. Lalu kita akan coba meregresikannya kembali. Kita ketik reg, kita masukkan variabel dependennya, lalu diikuti dengan variabel independennya. Nah, ini muncul output regresinya. Kalau kita lihat sekilas, untuk modelnya sudah cukup bagus, atau secara simultan dua variabel ini memang berpengaruh pada variabel weights-nya, variabel dependennya. Artinya modelnya sudah cukup bagus. Lalu untuk uji hipotesis per variabelnya, edukasi juga berpengaruh secara signifikan, lalu experience juga berpengaruh secara signifikan karena mereka berada di bawah 0,05. Lalu kita cek lagi nih asumsi klasiknya. Kita buka do filenya saja. Nah, kita bisa copy. Tapi saya mau ini dulu, menyimpan grafiknya sebagai perbandingan. Ini klik copy saja. Kita pilih Microsoft-nya. Kita letakkan di sini. Di paste. Lalu ini juga kita copy. Oke, kita kembali lagi ke datanya, lalu ke do filenya. Ini kita bisa mengcopy saja. Kita copy. Untuk auto korelasi ini tidak perlu. Kita copy sampai sini. Copy, paste di bagian komen. Lalu oh ya, sebentar. Ini karena ada kita ingin membuat residual yang untuk model regresi yang kedua, kita kasih tanda dulu. Kita buat baru UR2 atau residual yang kedua. Programnya ini juga yang untuk Shapiro Wave-nya juga itu sudah. Ini sudah cukup sampai di sini. Lalu kita enter. Kita lihat pada persamaan regresi yang baru yang sudah di log atau sudah ditransformasi untuk asumsi klasiknya. Nah, di sini linearitasnya H0 ditolak karena H0 diterima karena berada di atas 0,05. Kita copy saja di sini dulu. Lalu kita pindahkan ke Microsoft. Paste. Untuk linearitas ini aman ya karena ada di atas 0,05. Berarti H0 tidak ditolak. Berarti yang H0-nya kan linear. Lalu untuk normalitasnya kita lihat, oh ini masih bermasalah. Lalu heteroskedastisitasnya ini aman karena berada di atas 0,05. Berarti H0 tidak ditolak. Di mana H0-nya adalah konstan varians atau homoskedastis. Lalu multikolinearitasnya sama, masih bagus. Masih berada di bawah 5. Nah, lalu kita coba bandingkan dengan grafik yang
yang sesudahnya ya. Kita copy dulu. Ini untuk kurva normalnya. Nah, ya bisa dilihat perbedaannya ya. Sebelum dan setelah ditransformasi. Ini yang sebelum, ini masih menunjukkan kurva titik-titik yang jauh dari garis prediksinya. Nah, sementara ini sudah banyak yang mendekati garisnya. Walaupun secara perhitungan tadi masih belum. Tapi ini sudah cukup lah sebagai landasan bahwa kita mengatakan bahwa data yang kita miliki residualnya sudah terdistribusi normal. Lalu kita bandingkan juga histogramnya. Nah, ini sudah lebih ke tengah. Oke, lalu untuk heteroskedastistasnya, yang tadi kan tidak homoskedastis atau terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang ini. Ini mungkin sudah lebih baik. Dan setelah diuji, ternyata untuk heteroskedastisitasnya ini menunjukkan varians yang konstan atau terjadi homoskedastisitasnya. Oke, untuk pelaporannya seperti apa? Untuk pelaporannya sama seperti ini. Untuk pelaporannya, kita tampilkan dulu regresi yang asli. Lalu dengan pengujian asumsi klasik, mulai dari linearitas, normalitas, dan sebagainya, eh, ditampilkan yang asli dulu. Lalu ketika tidak terpenuhi, kita melakukan transformasi sehingga membuat asumsi-asumsi tersebut kembali eh, menjadi terpenuhi. Seperti itu. Lalu baru kita bisa melakukan kesimpulan, melakukan pengujian hipotesis dan mengambil kesimpulan. Yang dipakai yang mana? Ya, yang sudah ditransformasi. Yang bawah. Sorry. Oh, belum saya copy ya. Yang terbaru. Nah, yang sebagai landasan untuk pengujian hipotesis kita pakai perhitungan regresi yang terbaru. Mulai dari koefisiennya sampai pengujian hipotesisnya. Namun akan sedikit berbeda interpretasinya ketika sudah melakukan transformasi. Kalau menggunakan data asli, data yang awal, itu eh, interpretasinya adalah setiap perubahan yang ada di sana itu menggunakan satuannya. Kalau sudah di log seperti ini, di transformasi logaritma, itu interpretasinya akan menjadi perubahan prosentase. Misalkan seperti ini. Kita lihat koefisien di edukasi menunjukkan 1,0049 atau setiap satu setiap perubahan edukasi sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pada wage atau Y, variabel Y-nya sebesar 1%. Begitu juga dengan experience. Ini sebesar 0,15%. Oke, mungkin cukup sekian
penjelasan dari saya untuk mengolah data regresi linear dengan asumsi klasiknya menggunakan stata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.